Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat untuk mata kuliah Kesehatan Mental Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dengan anggota kelompok 5, yang pertama ada Alvin An-Najah, yang kedua Akila Delia Azahwa, yang ketiga Jaka Saputra, yang keempat Pilar Patrialis, yang kelima Rizka Dwi Novelia, dan yang terakhir Stevia Hia Saputri dengan judul Psikis menurut Al-Kindi. Nah, ini dia poin-poin yang bakal kita bahas. Poin yang pertama ada pandangan jiwa menurut Al-Kindi. Poin yang kedua, akal menurut Al-Kindi. Dan poin yang terakhir, kesehatan mental menurut Al-Kindi. Poin yang pertama akan dibacakan oleh teman kita, Alvin An-Najah. Pandangan jiwa menurut Al-Kindi. Pandangan Al-Kindi tentang jiwa tidak terlepas dari pemikiran Aristoteles. Menurut Al-Kindi, jiwa itu tidak tersusun, tetapi mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Yang menjadi hakikat manusia ialah rohnya. Menurut Al-Kindi, roh itu merupakan substansi yang berasal dari Tuhan. Roh mempunyai wujud tersendiri yang lebih mulia dan lebih sempurna. Jiwa menurut Al-Kindi, jika terpisah dengan badan dan syahwatnya, lalu dikuasai oleh kekuatan akalnya yang ada di manusia. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jaka Saputra. Akal menurut Al-Kindi, akal sebagai agen pengetahuan yang mengontrol proses pembentukan pengetahuan melalui bantuan pengalaman indrawi. Al-Kindi membagi pengetahuan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi hanyalah pengetahuan atas bentuk lahir dari sesuatu. Pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional merupakan pengetahuan atas hakikat sesuatu yang lebih mendalam dan melewati batas lahir sesuatu. Menurut Al-Kindi, pada jiwa manusia terdapat beberapa daya, yaitu daya indrawi, daya membentuk, daya menyimpan, daya marah, daya keinginan, dan daya berpikir. Selanjutnya akan dilanjut oleh Pilar Patrialis. Kesehatan mental menurut Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, pusat daya jiwa adalah otak. Dalam hal ini, kesedihan merupakan gangguan psikis neurosis yang terjadi karena kehilangan hal-hal yang dicintai dan diinginkan. Orang yang menjadikan kecintaan dan keinginannya yang bersifat indrawi, maka ia akan menjadi sasaran gangguan kesedihan dan keinginan. Karena keinginan dan kecintaan bersifat indrawi, mengalami kehancuran dan kemusnahan, sedangkan kecintaan yang bersifat rasional selalu abadi dan konstan, serta tidak mengalami kehancuran dan kehilangan. Itu sebabnya, orang yang ingin bahagia dan mencegah dirinya dari gangguan kesedihan, maka ia harus menjadikan kecintaan dan keinginannya di dunia rasional, bukan pada dunia indrawi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stevia Hia Saputri. Al-Kindi mengemukakan kesedihan merupakan gangguan kejiwaan, maka harus serius mencegah gangguan kejiwaan atau psikis ini sebagaimana kita mencegah gangguan fisik. Terapi mengatasi kesedihan menurut Al-Kindi. Hal-hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari kesedihan yaitu 1. Memahami sifat dasar dari kesedihan. 2. Berusaha mengingat-ingat dan menyadarkan diri bahwa apa yang kita alami yang mengakibatkan kesedihan pernah dialami oleh orang lain dan pada akhirnya kehilangan tersebut dapat diterima dan kesedihan lama-kelamaan sirna. Yang ketiga, berupaya menyadarkan diri untuk tidak menginginkan sesuatu yang tidak mungkin. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizka Dwi Novelia. Al-Kindi mengatakan bahwa kita harus sabar dalam memperbaiki diri melebihi kesabaran dalam menyembuhkan gangguan fisik. Karena penyembuhan jiwa dari kesedihan dilakukan secara bertahap. Berikut ini beberapa referensi jurnal yang kami gunakan. Yang pertama, oleh Firmansyah M. yang berjudul Pemikiran Kesehatan Mental Islami dalam Pendidikan Islam. Yang kedua, oleh Ramantiah S. yang berjudul Pemikiran tentang Jiwa Al-Nafs dalam Filsafat Islam. Yang ketiga, oleh Yusuf M. yang berjudul Terapi Mengatasi Kesedihan menurut Al-Kindi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.